jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Udah? Yuk. 1, 2, 3. Jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Udah semangat belum? Udah. Oke, sebelum memulai materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini yaitu permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adanya menyebutkan permasalahan lingkungan di bumi, menyebutkan penyebab masalah pada lingkungan, memprediksi dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan juga ekonomi. Nah, Ibu akan membaca materi kita pada hari ini. Kalian tolong simak ya. Ya, Bu. Yang pertama yaitu permasalahan lingkungan dapat berupa pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, penebangan hutan liar, serta pemanasan global. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Akibatnya udara menjadi kotor, lapisan ozon menjadi rusak, dan menimbulkan penyakit pernapasan. Nah, pencemaran air terjadi karena limbah pabrik, sampah rumah tangga, dan kotoran yang dibuang ke sungai atau laut. Dampaknya air menjadi kotor, ikan mati, dan tidak layak dikonsumsi manusia. Selain itu, pencemaran tanah akibat sampah plastik atau bahkan kimia berbahaya menyebabkan tanah tidak subur. Nah, penyebab kerusakan lingkungan ini umumnya berasal dari kegiatan manusia yang tidak pernah ramah lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik sekali pakai, menebang pohon tanpa menanam kembali, dan menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan, serta aktivitas industri tanpa pengelolaan limbah. Nah, pembahasan tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan itu dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah tempat hidup yang harus dijaga kelestariannya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan, ekonomi, dan keseimbangan alam. Oleh karena itu, setiap orang perlu menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan cara menghemat energi, mengelola sampah, serta menanam pohon agar bumi tetap terjaga dan nyaman bagi kehidupan generasi sekarang maupun yang akan datang. Seperti pada berita yang sedang viral itu ya Nana, kan banjir di mana-mana, itu salah satunya juga penyebabnya karena banyak pohon-pohonan yang ditebang. Di Aceh ya Bu? Iya Bu, iya. Iya Nak. Nah, terus hewan-hewan yang dijajah banyak sekali itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat merusak lingkungan. Akibatnya berdampak pada ekonomi dan juga kesehatan, tidak hanya pada alam doang. Baik, pada materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu mau nanya dong, apa aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan? Saya bisa jawab? Membuang pohon sembarangan, membuang sampah, terus membuang limbah. Apa? Ayo, nggak tahu teman-teman dua. Polusi udara. Ya. Limbah pabrik juga ya bisa termasuk. Nah, kalau tadi kan aktivitas yang merusak lingkungan, kalau sekarang sebutkan aktivitas manusia yang bisa menjaga lingkungan. Menanam pohon, menanam apa yang tempatnya, tidak membuang limbah di sungai, sembarangan di sungai. Nah, apa yang ingin kalian lakukan untuk memperbaiki bumi kita kalau sudah terjadi seperti itu? Tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan supaya bumi kita tidak rusak seperti yang dikatakan oleh Buddha itu di Aceh, di Padang. Oke. Di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Ibu bagi satu kelompok 2 anak ya. Ya Bu. Kalian. Oke Bu. Bu. Tolong yang punya.
membuat jadwal tiket. Yang kedua ada air got di sekitar rumah bau. Penyebabnya Banyak orang membuang sampah ke selokan. solusinya Membersihkan got bersama warga dan memberikan papan larangan membuang sampah. Yang ketiga, tanaman di taman sekolah layu karena tidak disiram secara rutin. Solusinya membuat jadwal menyiram tanaman setiap hari. selanjutnya Banyak nyamuk di rumah. Masalahnya ada genangan air di kaleng atau pot. Menutup tempat air dan membersihkan genangan air setiap minggu. Yang terakhir, lampu kelas sering menyala setiap hari.